Hidup melawan arus. Hidup seorang Katolik sejati adalah melawan arus. Karena itu berbahagialah orang yang selalu siap ditantang dan berjuang untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Menjadi Katolik adalah perjuangan untuk mengutamakan Allah. Artinya, kita memprioritaskan kebaikan umum. Kita mengutamakan pelayanan kepada sesama dan menjaga kebaikan serta menjaga kelestarian semesta. Inilah syarah melawan arus zaman yang dilalui setiap orang Katolik sejati, siapapun dia. Karena itu kita berhadapan dengan tantangan. Pertama, tantangan adalah sisi lain kehidupan yang membuat orang tidak berhenti belajar. Tantangan itu mendewasakan, membuat orang semakin bijaksana, memampukan orang untuk memahami sesama, dan lebih dari itu, orang akan menjadi lebih sebagai dirinya sendiri. Kedua, hidup sebagai seorang Katolik sejati pasti diwarnai oleh sukses dan gagal, senyum dan tangis, suka dan duka. Itulah realitas. Semua pengalaman itu patut untuk disyukuri. Pengalaman yang menggembirakan menjadi opium untuk ziarah selanjutnya. Dan pengalaman yang menyedihkan menjadi penggerak untuk terus berjuang membaharui diri. Ketiga, hidup kita adalah proses belajar yang tidak pernah selesai. Unfinished business. Kita mensyukuri segala sesuatu yang kita alami. Dengan bersyukur, kita membuka pintu untuk berkat yang baru bagi hidup kita. Tantangan jangan ditolak, tetapi harus diterima dan belajar darinya. Tantangan harus dirangkul, supaya bisa ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, di balik semua tantangan ada pelajaran yang tersembunyi. Menemukan nilai yang tersembunyi tersebut yang membuat seseorang akan keluar sebagai pemenang sejati. Bersama Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Jangan pernah putus asa dan menyerah dalam hidup ini. Tuhan menyiapkan beragam jalan untuk setiap kesulitan atau tantangan yang kita hadapi. Kelima, Tuhan selalu bermurah hati untuk hidup kita. Kemurahan hatinya tidak terbatas. Yang perlu kita lakukan yaitu selalu datang dan memohon kepadanya. Kita mendengarkan suaranya dengan saksama dan mengikuti kehendaknya. Andaikan pintu satu tertutup, masih ada pintu yang lain yang terbuka.